Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata Kang Mas dan Mbak Yu. Beripun kabari panjenengan, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Langsung saja kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Kulihat HP ada beberapa panggilan dari Ibu Asih dan teman yang berada dalam satu kampung bersamaku. Ibu Asih mengirimkan pesan, "Dek, di mana? Ibu khawatir." Khawatir batinku. Khawatir korban tumbangnya lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tidak memikirkan Ibu Asih. Aku sudah benci dengannya. Baru kupejamkan mata, aku dibangunkan oleh Mutia. Dia memberitahu aku bahwa Ibu Asih, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai di sini. Aku nangis kala itu. Aku tidak mau kembali ke rumah, aku takut. Tapi Ibu Asih memelukku dengan wajah sedih, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik dong melihat Ibu Asih dengan wajahnya dia. Toh dia akan mengorbankan kedua anaknya. Terus dia memohon dan menangis-nangis agar aku tidak pulang. Agar aku pulang maksudnya. Entah kenapa malam itu aku luluh dan aku mau pulang ke rumah Ibu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya, suaminya, pikirku. Sesampainya di rumah Ibu Asih, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua dengan Bu Asih. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan aku masih takut. Itu masih menghantuiku selama ini. "Dek, nanti tidurnya Ibu temenin ya, biar ada Andin gak takut." Ibu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman. Seperti biasa, yang membereskan semuanya adalah Ibu Asih. Aku langsung masuk ke kamar, karena aku benar-benar capek banget dan badanku sakit semua. Tak terasa aku sudah tidur pulas, dan aku pun bermimpi. Dalam mimpiku aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa cekikikan melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku pun berusaha lari, namun dia ada di mana-mana dan suara tertawa pun masih terngiang-ngiang di telingaku yang ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Ibu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku, badanku panas dan beringat banyak. "Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja," gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih, ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi aku di warung dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini kamu masih yang diincar sama Pak Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, aku geram banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh saja dia. Terus saya harus gimana, Bu? Saya takut, rengekku. "Tenang saja, nanti kamu akan saya bantu," jawab Bu Asih dengan penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk kepada Bu Asih. Ibu Asih tulus banget ya ternyata. Sore itu Ibu Asih menyiapkan sajian-sajenan di meja makan dan ada darah ayamnya. "Dek, Ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto," ucap Bu Asih. "Terus caranya gimana, Bu?" "Sobek dikit pakai pisau ya. Dikit kok. Yang penting darah kamu keluar," ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja di depan sesajenan di depanku yang menyala menyan dan darahku dan darah ayam. "Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adik di rumah dulu ya," pamit Ibu Asih. "Tapi Bu, saya takut." Aku benar-benar takut waktu itu. "Kamu aman kok, Dek.
Kamu harus duduk di sini hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dek. Jangan pernah tinggalin sesajenan ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pengen mati? Bentak Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. Nurut ya, Dek, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Adzan maghrib berkumandang, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Tak berani beranjak. Ibu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada orang yang bertamu. Pokoknya aku nggak boleh kemana-mana, cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku, tanganku bergetar sangat hebat. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Nenek tua itu masuk ke rumah Bu Asih dengan kekeh tawanya yang melengking dan membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku pun berusaha berteriak namun tidak bisa. Jantungku berdetak kencang, badanku memanas. Ndak usah takut ya, Cuk. Itu nenek mendekat mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya, sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba dia mencekikku, aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu sampai menyan dan sajen pun berantakan. Cengkeraman nenek itu benar-benar kuat sampai aku benar-benar gak bisa napas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan dan terlepas. Sampai cekikan dan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Tapi nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Di genggaman kakiku kuat sekali hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tak terdengar. Makhluk itu mencekikku kembali hingga teriakan, "Cukup, berhenti!" Teriak seorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar itu ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Ilham, ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari, tapi cakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Di kakiku masih bekas luka gitu sampai sekarang dan jadi keloid. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit ditengoklah beberapa orang. Salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku. Tapi aku tak sadar diri hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku sadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu aku hanya terdiam lemas karena tak bisa berkata-kata apapun. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku pun kaget. Yang tadinya lemas jadi bangun terduduk. Aku takut banget soal waktu itu. Akhirnya aku tuh dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak ku kenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang ku ingat ada seseorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya tubuhku sudah mendingan dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban,
Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor Kades. Awalnya aku menolak, jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini kan karena dia. Dari awal Bu Asih udah bilang orang yang paling tega menumbalkan istrinya adalah Pak Prapto. Udah Din, kita ikut aja. Biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya aku ikut. Sesampainya di sana, ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo, kepala sekolah kami, dan Bu Indari, wanita yang menyembuhkan kakiku pada luka pada kakiku. Kami pun dipersilakan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto, namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan adalah Ibu Asih. Wanita tua yang menerorku itu peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bako, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asih ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung, dia membawa 2 anak hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat krisis hingga ia berpikir untuk memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini ya rumah peliharaan Bu Asih. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan Bu Asih, dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asih. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu Maya. Tapi karena ternyata Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya gegar ingin pulang karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asih. Sekarang Bu Asih sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tidak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan suami Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku udah gak kuat, pingin nuntut Bu Asih, tapi ya gimana? Aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul itu, emang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuma tuyulnya lari ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik-adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung yang bukan rumah Bu Asih tapi masjid, dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Sekarang yang masih tersisa bekas luka di kaki sama leher, masih kayak garis-garis gitu. Namun aku sangat bersyukur masih bisa hidup dan bernafas. Dan Maya setelah itu pindah ke sekolah, rumah dan kota. Aku tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Ku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Sekian ceritaku. Mohon maaf